Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue ingin membahas tentang drawing quarter final Liga Champion yang baru saja tadi dilaksanakan jam 6 sore. Ada beberapa hasil ya, nggak beberapa hasil sih, ya menurut gue hasilnya itu cukup mengecewakan. Kenapa gue bilang mengecewakan? Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa gue mengharapkan ada 3 tim yang lolos ke semifinal, yaitu Madrid, Bayern Munchen, dan juga Manchester City. Karena 3 tim ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa gue katakan terbaik di antara tim-tim lainnya yang layak bermain di semifinal. Tapi tampaknya hasil drawing ini memaksa hanya mungkin maksimal 2 tim, ya. Madrid dengan Munchen atau Madrid dengan City itu maksimal. Kalau Madrid pun menang lawan Chelsea, ya, sehingga ya akan ada 1 tim besar yang akan tersingkir di babak, 1 sampai 2 tim besar yang akan tersingkir di babak quarter final. Itu yang membuat gue menyayangkan, ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu Madrid Chelsea. Madrid Chelsea ini sudah ketemu 2 musim beruntun, berarti ini musim ketiga beruntun di fase knockout. Di 2020-2021 Chelsea bisa melanggang ke final setelah mengalahkan Madrid dengan agregat 3-1. Ya, seri 1 sama di mana? Di kandang Madrid. Habis itu dikalahkan 2-0 di kandang Chelsea. Ya, Chelsea menang 2-0. Sedangkan di musim lalu kebalikannya Madrid yang bisa lolos ya ke babak selanjutnya, ya, dengan mengalahkan agregat 5-4. Nah, kedua tim ini kan mainnya leg pertama itu 11 sampai 12 April, leg kedua 18 sampai 19 April. Jadi sekitar sebulan lagi. Ya, artinya apa yang gue bahas ini belum bisa dikatakan preview, karena preview nanti gue akan buat ya hamin berapa. Tentu saja itu lebih akurat. Tapi yang gue bahas sekarang adalah berdasarkan performa mereka sekarang, ya. Kedua tim ini sama-sama Madrid, walaupun di liga terseok-seok, tapi kita lihat bagaimana mental mereka di Champions League. Permainan mereka di Champions League jauh berbeda. Iya, mereka mengalahkan Liverpool 2 leg dengan layak, bukan dengan beruntung. Tidak ada beruntungnya sama sekali, benar-benar layak karena mereka unggul dari segala segi dari Liverpool. Begitu juga dengan Chelsea. Chelsea terseok-seok, tapi 3-4 pertandingan terakhir mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dan menang, bermain bagus dan menang. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, dimana beberapa pertandingan Potter, ya, dimana mereka nggak bisa menang-menang, itu mereka sebenarnya mainnya nggak jelek, tapi mereka sulit untuk meraih kemenangan, sulit untuk mencetak gol. Nah, di beberapa pertandingan terakhir, 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah, mereka sudah bisa cetak gol lagi. Ya, mereka sudah bisa cetak gol lagi, 1 gol, 2 gol, 3 gol, bahkan ada upgrade di situ. Sehingga Chelsea ini bukan tim yang lemah lagi sekarang. Ya, mereka develop, mereka berkembang. Sehingga kalau gue bisa melihat dari performa sekarang, ya gue masih melihat Madrid lebih unggul daripada Chelsea. Walaupun tidak besar keunggulannya, tapi sedikit lebih unggul. Ya, terus kita yang kedua. Yang kedua itu City berhadapan dengan Bayern Munchen. Lagi-lagi ini yang menurut gue disayangkan. 2 tim yang layak bermain di semifinal harus menentukan nasibnya di quarter final. Ya, kedua tim yang secara kemampuan seimbang, kekuatan seimbang, punya gaya bermain masing-masing. Gak ada masalah. Tapi secara kekuatan, secara overall, ini kedua tim yang imbang. Bayern Munchen bisa dikatakan mungkin masih belum menemukan performa pada saat Hansi Flick, pada saat zamannya Hansi Flick. Cuman mereka bukan tim ecek-ecek di Champions League. Dari babak fase grup sampai babak kemarin 16 besar, mereka sapu bersih semua dengan kemenangan. Dengan kemenangan, bukan nggak ada hasil imbang sama sekali, apalagi kalah. Ini kan menunjukkan bahwa mereka main di Eropa ini berbeda. Ya, dengan di Liga. Liga pun mereka hanya kalah 2 kali. Lebih banyak imbang memang. Ya, jadi Bayern Munchen ketika main di Champions League ini berbeda juga. Yang mereka punya mental, mereka punya football heritage yang cukup luar biasa di mana di Champions League. 7 gelar kalau nggak salah, ini kan membuktikan bahwa sejarahnya Munchen di Champions League ini cukup luar biasa, berbanding terbalik dengan City yang secara permainan jauh lebih bagus daripada, nggak jauh sih, lebih bagus daripada Munchen, tapi secara pengalaman, secara mentality, ini yang gue belum lihat dari City. Sekarang mereka punya Haaland, missing puzzle.
Musim lalu mereka sulit untuk mencetak gol, semua pemain terbagi rata. Sekarang mereka punya monster, yaitu Haaland. Apakah Haaland ini bisa bawa bola dari tengah sendiri? Enggak juga, dia butuh supply. Nah, itu yang menurut gue akan dicoba untuk dihentikan oleh Munchen. Ya, kalau itu bisa dilakukan seperti mereka menghentikan tim-tim sebelumnya, PSG, Barcelona di fase grup, Munchen punya peluang. Ya, jadi ini menurut gue 50-50 match, 50-50. Ini match yang kalau menurut gue harusnya dinikmati aja. Ya, gue jujur tidak terlalu peduli siapa yang lolos, tapi gue bilang gue mengharapkan ini laga yang akan seru. Tidak seperti Munchen PSG kemarin yang tidak ada serunya sama sekali. Oke. Terus Inter ketemu dengan Benfica. Benfica is not tim ecek-ecek, ya, nggak sama sekali. Mereka itu peringkat 2 di grupnya Barcelona. Mereka bisa menyingkirkan Barcelona ke UEL. Artinya ini tim bukan main-main. Mereka di Liga Portugal mereka peringkat 1 nih. Gue cek ya. Benfica itu di Liga Portugal kalau nggak salah peringkat 1 dan cukup meyakinkan. Ya, cukup dominan lah ibaratnya seperti itu. Ntar. Nah, iya. Mereka peringkat 1, selisihnya itu 8 poin dengan Porto. Mereka pun dominan di Benfica, di Portugal, di Liga Portugal. Sedangkan Inter kemarin memang lolos, menang lawan tim Portugal juga kan, Porto. Cuman Porto pun sebenarnya kurang beruntung di match kedua kemarin, leg kedua. Di beberapa menit terakhir, mereka di injury time mereka dapat 2 kali tiang. Kalau itu gol, different cake. Hasilnya berbeda. Jadi Inter pun gue rasa ini akan mengalami lawan yang sangat-sangat sulit. Ya. Dan kalau gue boleh jujur, gue justru mengunggulkan sedikit Benfica. Sedikit Benfica karena gue lihat Benfica musim ini cukup bisa membuat Inter kesulitan, dan Inter masih belum konsisten juga. Mereka harus kejar di Liga juga. Ya, karena di Liga pun mereka sering terseok-seok sehingga posisi mereka belum aman. Oke. Yang terakhir itu ada duel AC Milan Napoli, ya, duel Serie A. Jadi ya Napoli kalau gue bilang punya segalanya, performa mereka musim ini, dan nggak etis rasanya kalau gue mengunggulkan AC Milan, jujur. Ya, yang gue lihat sekarang adalah apakah Napoli punya mental, ya, punya mental di Champions League, karena Champions League itu bukan hanya tentang permainan tapi tentang mental, tentang ya ada luck juga, ada kerja keras juga, ada pengalaman yang bermain di situ, ya. Jadi Napoli pun belum teruji banget sebenarnya, tapi kalau lawan Milan ya gue sedikit mengunggulkan Napoli. Oke. Dan yang uniknya, yang kenapa gue bilang seperti itu tadi, akan ada 2 tim doang, tim besar yang lolos dari 3 tim yang gue harapkan di semifinal, karena bagannya itu sudah jelas bahwa siapapun pemenang dari Chelsea Madrid akan bertemu dengan Bayern dengan Manchester City. Sedangkan pemenang dari Inter Benfica akan menghadapi AC Milan dan Napoli. Sehingga kalau misalkan Benfica kalah dari Inter, sudah pasti ada tim Italia yang akan ke final Liga Champions. Tapi kalau Benfica yang bisa menang, ya bisa jadi tim Italia yang paling banyak lolos ke quarter final, nggak ada yang lolos ke final. Ya, itu yang gue bilang. Jadi tim Italia ini sudah sangat dibantu. Istilahnya Napoli ini sudah mendapatkan jalur yang sangat enak. Jalan tol. Ibaratnya lawan yang nggak berat, ya kan? Lawan yang ibaratnya masih senegaranya dia udah banyak paham tentang sepak bola seperti apa. Jadi kalau gue bilang ini kesempatan paling besar untuk Napoli bisa mengukir sejarah di Champions League musim ini, ya, karena jalannya itu sudah sangat lebar. Oke, kita lihat mental Napoli itu seperti apa. Segitu dulu mungkin video kali ini. Kita lihat nanti seperti apa menjelang ke sana. Pasti akan ada perubahan, ada dinamika secara performa, ada yang cedera atau apa, itu bisa sangat berpengaruh terhadap pertandingannya. Salam sepak bola.